Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa memiliki kesempatan kembali untuk bertatap muka meskipun melalui alat digital atau sosial media. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pula kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video saya kali ini. Baik, kita akan masuk pada mata kuliah bisnis digital di Institut Teknologi dan Bisnis dan Zadutulab Al-Mu'affa Sampang yang diampu langsung oleh dosen kita, yaitu Bapak Khotibul Umam Eskom MT. Di sini saya akan mempresentasikan tentang supply chain management atau manajemen rantai pasok dalam mata kuliah pengantar bisnis digital. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan supply chain management di sini? Di sini pengertian supply chain management atau manajemen rantai pasok. Supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah terjadinya aliran material dari awal sampai ke konsumen dengan memperhatikan faktor ketepatan waktu, biaya, dan jumlah produknya. Jadi yang dimaksud dengan manajemen rantai pasok di sini adalah sebuah aliran mulai dari awal pengadaan, proses produksi, sampai bagaimana sebuah perusahaan menyampaikan hasil produknya kepada konsumen. Jadi ketika di sini ada bahasa rantai, berarti di sini ada sebuah aliran atau sebuah runtutan mulai dari awal sampai akhirnya. Jadi yang disebut dengan manajemen rantai pasok di sini, kita akan membahas tentang bagaimana sebuah perusahaan itu mengatur atau mengelola dari mulai kegiatan pengadaan bahan mentahnya, kegiatan produksinya, sehingga akhirnya sampai pada ke tangan konsumen. Dengan demikian, untuk rantai pasok kebutuhan akan dukungan teknologi informasi adalah mutlak diperlukan, karena penyamaan persepsi kebutuhan akan muncul dari sisi kebutuhan material yang akan diolah dan kebutuhan produk yang diperlukan oleh konsumen. Jadi seorang manajer yang memiliki keahlian dalam memanajemen sebuah rantai pasok atau kegiatan rantai pasok di sini juga diperlukan atau dibutuhkan yang namanya teknologi informasi. Jadi seorang manajer di sini nantinya akan mengetahui bagaimana mereka mengetahui persepsi atau kebutuhan dari seorang konsumen. Selanjutnya, sebagai integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggannya dengan cara yang efisien. Jadi di sini ada pengertian yang lebih simpel dari sebelumnya, yaitu manajemen rantai pasok di sini adalah sebagai integrasi atau penyatuan dari aktivitas awalnya sampai pada proses penyampaian kepada pelanggan secara efisien. Selanjutnya yaitu ada 3 aspek penting dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama yaitu manajemen rantai pasok adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Jadi kenapa dalam kegiatan rantai pasok itu dibutuhkan yang namanya manajemen? Yaitu karena
untuk mencapai pengintegrasian atau penyatuan atau adanya kerjasama mulai dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Jadi yang dimaksud supplier di sini adalah kunci dasarnya, karena supplier di sini adalah penyedia bahan mentahnya atau pemasok utamanya dalam proses rantai pasok di sini. Yang kedua, dari supplier disetorkan ke manufaktur atau perusahaan produksi, perusahaan yang memiliki kegiatan memproduksi barang dan jasa. Kemudian dari manufaktur di sini beralih ke distributor. Distributor di sini bisa dikatakan seperti grosir. Grosir yang menyalurkan hasil produksi dari perusahaan manufaktur kepada konsumen. Dan dari distributor ini tidak langsung pada konsumen. Jadi melalui retailer. Retailer di sini bisa kita sebutkan seperti toko-toko kecil yang ada di berbagai kampung atau perumahan itu ya. Itu bisa dikatakan retailer. Nah, yang terakhir yaitu customer. Yang kedua yaitu manajemen rantai pasok mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Jadi di sini kenapa dibutuhkan yang namanya manajemen rantai pasok? Karena di sini kita akan mengkaji seberapa banyak biaya yang akan kita keluarkan ketika melakukan pemasokan suatu bahan mentah. Yang ketiga yaitu manajemen rantai pasok mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Jadi ketika kita belajar tentang manajemen rantai pasok, di sini akan bermanfaat kepada bagaimana kita memberikan pelayanan yang lebih kepada pelanggan. Bagaimana kita menyediakan barang-barang hasil produksi yang dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen. Jadi bisa dikatakan ketika dari awal kegiatan pemasukan barang itu manajemennya bagus, maka itu bisa kemungkinan besar akan berdampak pada pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu elemen-elemen dalam rantai pasok. Jadi di slide sebelumnya ini sudah disebutkan ya. Yang pertama yaitu supplier, yang kedua manufaktur, yang ketiga gudang, yang keempat pusat distributor, yang kelima retail outlet, yang terakhir customer. Jadi supplier di sini yaitu yang menyediakan barang mentahnya, yang menjadi pemasok barang dan jasanya, yang kemudian dimasukkan atau dipasokkan ke manufaktur. Atau seperti tadi yang sudah disebutkan, manufaktur itu adalah perusahaan yang memiliki kegiatan proses produksi barang dan jasa. Kemudian ketika manufaktur sudah menghasilkan atau sudah memproduksi sebuah barang, maka itu akan ditumpuk ke gudang atau tempat di mana hasil produksi itu ditumpuk. Kemudian dari gudang tersebut disetorkan ke pusat distribusi. Pusat distribusi di sini kita bisa menyebutnya dengan grosir, karena yang saya ketahui sendiri yaitu grosir, di mana grosir itu adalah tempat pulaan hasil produksi dari manufaktur. Jadi pusat distribusi di sini sifatnya lebih besar dari retail outlet. Retail outlet di sini seperti yang tadi yang sudah disebutkan, yaitu seperti toko-toko, baik toko yang besar ataupun toko-toko kecil yang berada di perumahan atau kampung. Dan yang terakhir yaitu customer. Jadi di slide sebelumnya sudah disebutkan apa fungsinya dari manajemen rantai pasok di sini, yaitu untuk mencapai pengintegrasian atau
adanya kerjasama mulai dari supplier sampai distributor akhir, dan akhirnya sampai pula ke konsumen. Di sini ada beberapa jenis barang pasok sebagai berikut. Yang pertama itu barang mentah atau raw material. Yang kedua barang setengah jadi, work in process product. Yang ketiga barang komoditas atau komoditi. Yang keempat barang proyek. Jadi yang dimaksud barang mentah itu adalah barang yang diambil langsung dari alam atau hasil alam yang belum dikelola sama sekali oleh yang melakukan panen tadi. Kemudian barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini adalah barang yang mengalami pengelolaan atau mengalami perubahan lebih sedikit dari barang mentah. Contohnya di sini ketika ada perusahaan tekstil di mana di situ menyediakan yang namanya beraneka macam kain. Jadi kain di sini kan sifatnya masih setengah jadi, belum bisa memberikan fungsi yang maksimal kepada konsumen. Yang ketiga itu barang komoditas. Barang komoditas di sini bisa dikatakan barang jadi, barang yang sudah diproduksi, yang sudah mampu memberikan manfaat yang maksimal kepada konsumen. Yang keempat yaitu barang proyek. Barang proyek di sini adalah barang yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan atau pembuatan infrastruktur seperti bahan bangunan. Selanjutnya ada beberapa hal yang diperlukan dalam keberhasilan manajemen rantai pasok. Yang pertama itu dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan komitmen untuk berubah. Jadi suatu kegiatan rantai pasok di sini bisa dikatakan berhasil apabila ada dukungan dari sumber daya manusianya itu sendiri. Karena kegiatan rantai pasok tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada dukungan dari sumber daya manusianya atau pelaku dari rantai pasok itu sendiri, dan adanya sifat kepemimpinan dari sumber daya manusia itu sendiri serta komitmen untuk berubah. Selanjutnya itu memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Jadi suatu perusahaan atau seorang manajer harus bisa memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Jadi tidak harus mandek di situ. Jadi semua perusahaan itu harus mengalami yang namanya perubahan menuju yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Jadi dari kegiatan manajemen rantai pasok di sini pastinya memiliki yang namanya visi atau tujuan. Jadi salah satu tujuannya di sini bagaimana mereka bisa menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh pelanggan atau konsumen. Yang terakhir yaitu komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu proses bisnis inti manajemen rantai pasok. Yang pertama yaitu Customer Relationship Management. Customer Relationship Management yaitu manajemen yang ketika melakukan hubungan dengan konsumen. Jadi seorang manajer harus memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, Customer Service Management, yaitu tentang pelayanan, tentang bagaimana kita memberikan pelayanan kepada customer. Yang ketiga, Demand Management, manajemen permintaan. Customer Demand Fulfillment,
manufacturing flow management, prosumen, pengembangan produk dan komersialis, serta yang terakhir yaitu retail. Mengelola aliran rantai pasok. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu sasaran lingkungan pasar atau market coverage objective. Jadi di sini seorang manajer yang mengelola bahan pasok atau kegiatan dari rantai pasok itu yang pertama harus memahami yang namanya sasaran lingkup pasar. Yang kedua itu perilaku pembelian pelanggan. Jadi seorang manajer itu harus memahami setiap perilaku dari pelanggan atau customer buying behavior. Yang ketiga yaitu tipe distribusi. Tipe distribusi di sini ada 3 macam jenisnya ya. Yang pertama yaitu distribusi intensif, yang kedua distribusi selektif, dan yang terakhir distribusi eksklusif. Mengenal karakteristik produk. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya karakteristik produk. Jadi produk itu memiliki karakteristik masing-masing. Yang pertama di sini adalah nilai produk atau the product's value. Nilai produk di sini bisa dikatakan dengan fungsi dari produk itu sendiri. Sejauh mana produk tersebut memberikan manfaat kepada konsumen. Yang kedua dasar-dasar teknis produk atau the technicality of the product. Yang ketiga tingkat dukungan pasar atau the degree of market acceptance. Yang dimaksud tingkat dukungan pasar di sini yaitu seberapa banyak pasar yang menginginkan dari sebuah produk tersebut. Yang keempat yaitu tingkat kemampuan substitusi atau the degree of substitutability. Jadi dari sebuah produk itu pasti ada yang namanya barang substitusi atau barang pengganti. Jadi bisa dikatakan sejauh mana barang substitusi itu memberikan dampak terhadap sebuah produk. Selanjutnya yaitu bulk product atau product scope. Yang keenam, kemampuan jangka panjang produk. Jadi sebuah produk itu memiliki nilai atau kemampuan dalam jangka panjang. Yang keenam itu tingkat konsentrasi pasar atau the degree of market concentration. Yang kedelapan, musiman atau seasonality. Bisa dikatakan sebuah produk itu ada musimnya. Jadi ada waktunya tersendiri seorang konsumen itu membutuhkan sebuah produk. Yang terakhir yaitu batas kedalaman dan kelebaran lini produk atau the width and depth of the product line. Selanjutnya yaitu kinerja manajemen rantai pasok. Jadi apa yang dimaksud dengan kinerja di sini adalah kinerja di sini yaitu seberapa bagus sih hasil pengerjaan dari seorang manajer yang memanajemen rantai pasok di sini. Kinerja manajemen rantai pasok adalah semua aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif dan dengan tujuan sebagai berikut.
Yang pertama, untuk menciptakan proses penyampaian atau delivery secara baik, saya akan melanjutkan dari video yang sempat tertunda tadi. Saya akan melanjutkan di slide kinerja manajemen rantai pasok. Kinerja manajemen rantai pasok tadi sudah dijelaskan ya, adalah semua aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif dan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menciptakan proses penyampaian secara fisik, yaitu barang mengalir dengan lancar dan persediaan tidak terlalu tinggi. Jadi ketika kita mengetahui sejauh mana atau sebagus mana kinerja dari sebuah manajemen rantai pasok itu ya. Jadi yang pertama, untuk menciptakan proses penyampaian secara fisik. Yang kedua yaitu melakukan streamlining information flow atau adanya aliran informasi di antara tiap-tiap channel. Jadi informasi-informasi dari berbagai channel, baik itu dari supplier, dari manufaktur, dari distributor dan semacamnya, itu sangat penting atau sangat berguna bagi sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu cash flow yang baik pada setiap channel dalam rantai pasok. Cash flow di sini bisa dikatakan arus kas atau keadaan naik turunnya sebuah keuangan dalam suatu perusahaan. Jadi kinerja manajemen rantai pasok di sini sangat bermanfaat bagi kegiatan rantai pasok dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja rantai pasok. Jadi bagaimana cara kita mengetahui kinerja atau hasil kerja dari sebuah kegiatan rantai pasok di sini? Yang pertama yaitu menilai agregat rata-rata persediaan. Apa itu nilai agregat rata-rata persediaan? Yaitu nilai total seluruh item yang tersimpan dalam persediaan. Jadi nilai total seluruh item di sini bisa dikatakan dengan nilai dari banyaknya barang yang tersedia atau tersimpan dalam sebuah perusahaan. Hal ini berarti nilai seluruh persediaan diukur berdasar biaya pada saat proses dan pada saat barang jadi. Jadi bisa dikatakan harus seimbang dari banyaknya persediaan, dari antara banyaknya persediaan dengan biaya yang akan dikeluarkan ketika proses produksinya. Yang kedua yaitu minggu pasokan. Minggu pasokan adalah penilaian persediaan yang diperoleh dengan cara membagi rata-rata nilai agregat persediaan berdasarkan penjualan per minggu berdasar biaya atau ongkos. Di sini di slide selanjutnya akan ditambahkan nanti rumus-rumusnya. Yang ketiga yaitu perputaran persediaan. Perputaran persediaan adalah penghitungan persediaan yang diperoleh dengan membagi penjualan tahunan atau berdasar biaya dengan nilai agregat rata-rata persediaan selama 1 tahun. Di sini ada beberapa rumusnya, tapi mohon maaf di sini tidak atau kurang komplit ya, kurang detail dalam penyampaian rumusnya. Yang pertama yaitu menghitung nilai agregat rata-rata persediaan. Rumusnya di sini yaitu nilai rata-rata sama dengan jumlah unit item A yang ada dikali dengan nilai tiap-tiap item A. Persediaan agregat ditambah jumlah unit item B yang ada dikali nilai tiap-tiap item. Nah, di sini saya tidak
memberikan contohnya secara langsung ya, mungkin bisa dipahami sendiri oleh teman-temannya, atau mungkin kurang memahami dari penjelasannya, bisa di-searching lagi di internet ya. And then selanjutnya yaitu pengawasan terhadap kinerja rantai pasok dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap biaya pengiriman, kecepatan, dan kualitas. Pengukuran operasi ini dikaitkan dengan pengukuran kinerja keuangan. Jadi dalam sebuah kegiatan rantai pasok di sini ada yang namanya pengawasan atau kontrol. Sejauh mana hasil kinerja sebuah manajemen itu dalam melakukan pengukuran terhadap biaya, pengiriman, kecepatan, dan kualitas. Serta yang terakhir, bagaimana mereka memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya. Jadi cukup sekian penyampaian materi dari supply chain management atau manajemen rantai pasok yang saya sampaikan kali ini. Penyampaian materinya mungkin sangat kurang jelas ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih.